Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman cewek. Yaitu ciri pria yang layak atau pantas dijadikan suamimu. Nah, alasan saya untuk ngebahas ini adalah supaya teman-teman cewek, engkau bisa peka dan tajam dalam menilai apakah laki-laki yang lagi dekat ke kamu ataupun pacarmu, dia memenuhi syarat atau tidak. Sebab pernikahan itu sekali seumur hidup. Tidak bisa cerai dengan alasan apapun. Jadi harus hati-hati, harus bijak dalam menentukan pasangan hidup. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati teman-teman muda. So, berikut ini ciri pria yang layak atau pantas dijadikan suami. Yang pertama, pria yang seiman dengan kamu. Nah, alasannya adalah firman Tuhan berkata, persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Nah, firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Berarti ada perintah, ada larangan di sana. Jangan menjalin hubungan pacaran, apalagi menikah dengan seseorang yang tidak seiman. Apapun alasannya, jangan. Sebab firman Tuhan melarang. Ikuti firman Tuhan, engkau diberkati. Engkau langgar firman Tuhan, tanggung resikonya. Nah, satu hal yang teman-teman muda mesti ketahui, bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan hidupmu yang seiman. Oke, so itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ciri pria yang pantas dijadikan suami. Maka yang kedua adalah pria yang sepadan dengan kamu. Nah, sepadan itu bukan berarti sama-sama satu suku, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama S1, S2, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama warna kulitnya putih atau hitam atau coklat, bukan. Tapi sepadan itu artinya saling mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan, apalagi saling rendah hati. Ada kata saling di situ. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari. Kamu yang lagi dekat dengan laki-laki itu, atau kamu yang lagi pacaran dengan pacarmu, apakah hubungan kalian itu saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, atau gimana? Nah, karena kalau hubungan itu tidak saling, maka hubungan itu tidak akan bertumbuh. So, coba pikirkan dan renungkan. Atau jangan-jangan cuman kamu sendiri yang berjuang, cuman kamu sendiri yang peduli terhadap hubunganmu. Nah, kalau itu terjadi, berarti kalian tidak sepadan. So, coba renungkan yang kedua itu, sebab itu penting banget. Banyak akhirnya pernikahan, rumah tangga yang bubar karena tidak ada sepadan ini. Tidak saling mengasihi, tidak saling peduli, tidak saling memperhatikan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ciri pria yang pantas dijadikan suamimu. Maka yang ketiga adalah pria yang setia kepadamu. Ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dinego. Kesetiaan itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Coba cek dia yang lagi dekat ke kamu atau pacarmu, apakah dia laki-laki yang setia atau tidak? Atau dia laki-laki yang suka tebar pesona kemana-mana? Nah, kalau dia laki-laki yang tidak setia, kalau dia laki-laki playboy, kalau dia laki-laki suka tebar pesona, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi suamimu. Ingat, pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. So, pekalah
tajamlah menilai dan tegaslah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri pria yang pantas dijadikan suami. Maka yang keempat adalah pria yang tidak kasar, tidak merendahkanmu, apalagi yang bersikap arogan. Saya percaya pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan tidak mungkin kasar, tidak mungkin arogan, apalagi sampai merendahkan kamunya. Saya banyak dapati hubungan toksik yang demikian. Hubungan itu nggak sehat, hubungan itu nggak bertumbuh, dan hubungan itu tinggal nunggu waktu pasti bubar. Dan rata-rata jadi bubar. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Jadi kalau dia yang kasar, dia yang merendahkanmu, yang arogan, tidak pantas dijadikan suamimu. Ingat, jangan sampai engkau nikah bukan kebahagiaan yang kamu dapat, tapi tertekan batinmu. Ya, so bijaksanalah. Jangan hanya karena dia membelikanmu sesuatu, jangan hanya karena dia bilang dia cinta, dia sayang, lalu kamu mau diperlakukan seenaknya. Jangan. Bijaklah dan tegaslah, supaya dia tahu bahwa kamu bukan orang sembarangan. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ciri pria yang pantas dijadikan suamimu. Maka yang kelima adalah pria yang bersyukur kepada Tuhan atas dirimu. Artinya begini, di balik kekurangan dan kelemahanmu pasti ada kelebihanmu. Nah, artinya apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, itu tidak jadi alasan untuk seorang laki-laki untuk membanding-bandingkanmu ke orang lain. Itu tidak jadi alasan untuk tidak bersyukur. Jadi kalau dia yang dekat samamu atau pacarmu tidak bersyukur dengan dirimu, tidak pantas dijadikan suamimu. Yang pantas dijadikan suamimu adalah dia yang bersyukur atas dirimu. Apa adanya dirimu, segala kekurangan dan kelemahanmu, dia bersyukur kepada Tuhan. Sembari keduanya saling memperbaiki diri, keduanya saling meningkatkan kualitas hidup. Sehingga kelemahan berubah jadi kekuatan, kekurangan berubah jadi kelimpahan. Itu jadi PR sama-sama. So itu yang kelima, artinya pria yang bersyukur atas dirimu. Nah, kemudian yang keenam, ciri pria yang pantas dijadikan suamimu. Maka yang keenam adalah pria yang menghormati orang tuanya dan orang tuamu. Ingat firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Saya percaya orang tua adalah wakil daripada Tuhan, ya, karena mereka melahirkan kita, dia membesarkan kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, hormati ayah dan ibumu. Jadi kalau laki-laki yang adalah pacarmu tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati orang tua kamu, berkat apa yang kamu mau dapatkan? Sebab udah jelas-jelas dia melanggar firman Tuhan. So itu yang keenam. Yang ketujuh, ciri pria yang pantas dijadikan suami. Maka yang ketujuh adalah pria yang rajin, pria yang bekerja keras. Ingat, saya selalu bilang orang rajin diberkati Tuhan. Jadi kalau dia rajin mengandalkan Tuhan, itu pasti diberkati Tuhan. Nah, kalau dia yang dekat samamu atau pacarmu dia pemalas, ingat, yang dari Tuhan tidak mungkin dikasih yang asal-asalan. Pasti dikasih yang terbaik, yang bekerja keras, yang mengandalkan Tuhan. So, coba cek apakah dia yang lagi dekat ke kamu ataupun cowokmu, apakah dia bekerja keras atau pemalas. Kalau dia pemalas, percayalah tidak ada berkat Tuhan yang dicurahkan. So, bijaksanalah untuk hal itu. Itu yang ketujuh.
Yang ke-8, ciri pria yang pantas dijadikan suami. Maka yang ke-8 adalah pria yang jujur terhadap kamunya. Artinya begini, dia tidak suka membohongimu. Bahkan sampai berkali-kali dia tidak melakukan itu. Dia jujur atas hubungan kalian, sehingga hubungan itu boleh berhasil, boleh bertumbuh dan diberkati. Kejujuran itu mendatangkan kepercayaan. Kepercayaan itu mendatangkan kekuatan. Dan dari situlah berkat Tuhan tercurah. So itu yang ke-8. Nah kemudian yang ke-9, ciri pria yang pantas dijadikan suamimu. Maka yang ke-9 adalah pria yang dewasa. Saya beritahu, kalau engkau berpacaran atau menikah dengan pria yang masih kekanak-kanakan, maka dipastikan hubungan yang dibangun tidak akan bertumbuh atau akan mengalami kegagalan. Karena ciri daripada anak-anak egois, ciri daripada anak-anak cuek, ciri daripada anak-anak hanya mau main-main. Bayangkan engkau jalin hubungan, di dalamnya ada cuek, di dalamnya ada keegoisan, di dalamnya hanya ada main-main. Hubungan seperti apa yang kamu harapkan? Pertumbuhan seperti apa yang kamu harapkan? So, pastikan dia dewasa, bertanggung jawab, berkomitmen, bekerja keras, mandiri, dan lain-lain. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, teman-teman muda, ciri pria yang pantas dijadikan suamimu. Maka yang terakhir adalah pria yang takut akan Tuhan. Artinya kalau Tuhan saja yang tidak kelihatan benar-benar dia kasihi, apalagi kamunya sudah pasti dikasihi. Kalau dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kamu pasti sungguh-sungguh dikasihi. So, itulah syarat untuk memilih atau peka tajam dalam memilih pasangan hidupmu. Ada sekitar 10 poin dan saya percaya ini akan sangat membantu dan memberkati kehidupanmu. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.